Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai statistik deskriptif. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa istilah yang kita gunakan di dalam statistika. Di antaranya yaitu datum dan data. Jadi datum itu adalah keterangan yang diperoleh dari suatu hasil pengamatan atau penelitian. Sedangkan data itu kumpulan dari datum-datum. Nah, contohnya dari satu objek penelitian kita peroleh misalnya di sini data nilai statistika mahasiswa Universitas Dipa Makassar. Mahasiswa pertama nilainya 75, berarti itu datum pertama. Mahasiswa kedua 85, itu datum kedua. Begitu seterusnya, digabungkan nilai-nilai mahasiswa tersebut, maka itu menjadi sebuah data. Ya. Nah, sekarang mengenai statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Dalam statistik deskriptif ada dua jenis data yang akan kita pelajari, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Jadi rumus masing-masing pun berbeda-beda. Nah, seperti apa itu data tunggal dan data berkelompok, kita bisa lihat dari contoh berikut ya. Jadi data tunggal itu data statistik yang masing-masing angkanya merupakan satu unit kesatuan. Jadi contohnya yang tadi nilai statistika mahasiswa Universitas Dipa Makassar, ini contoh yang kedua, nilai 8 siswa peserta tes matematika. Ada yang dapat 80, 65, 75, 40, 90, dan seterusnya. Ya. Sedangkan data kelompok itu adalah data statistik yang tiap-tiap unitnya itu terdiri dari kelompok angka. Contohnya pada soal yang sama, nilai 8 data yang sama ya, nilai 8 siswa peserta tes matematika. Nah, kalau data kelompok dikelompokkan dari nilai 0 sampai 20 ada berapa orang? Tidak ada, berarti 0. Yang dapat 21 sampai 40 ada berapa orang? Yang dapat 40 ada 2 orang, berarti 2. Yang dapat nilai 41 sampai 60 enggak ada, berarti 0. Yang dapat nilai 61 sampai 80 berarti ada 62, 63, 64, 65, 66, 67 sampainya 80, berarti ada 65, 80 sudah 2 orang, 75 3 orang, 70 4 orang, 74 orang, 5 orang. Berarti yang dapat nilai 61 sampai 80 ada 5 siswa ya. Kemudian yang dapat nilai 81 sampai 100. Yang dapat nilai 81 sampai 100, oh ini ada 90. Cuma 1 orang, berarti ini 1. Nah, ini nanti yang kita akan kenal sebagai frekuensi ya. Jumlah datumnya ada berapa orang. Ya, jadi kalau dijumlah semua 1 tambah 5 tambah 2 itu ada 8 siswa. Ya, ini data berkelompok, ini data tunggal. Oke, apa saja yang kita bahas di statistik deskriptif? Jadi dalam statistik deskriptif itu memuat mengenai ukuran pemusatan data, ukuran letak data, ukuran penyebaran data, penyajian data, dan distribusi frekuensi. Nah, ukuran pemusatan data terbagi 3. Ada mean, median, dan modus. Ukuran letak data, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran penyebaran data, jangkauan, simpangan, langkah, pagar. Simpangan ada simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, variansi. Ya. Kemudian penyajian data bisa dalam bentuk diagram, baik itu garis, lingkaran, batang, dan lain sebagainya. Nah, distribusi frekuensi ada distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Oke, kita masuk yang pertama, ukuran pemusatan data. Kita mulai dari data tunggal dulu. Jadi hari ini kita bahas data tunggal dulu semua ya. Bagaimana mencari mean, median, dan modus. Kita lihat definisinya dulu. Jadi mean itu adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Ya. Jadi kalau dirumuskan dia seperti ini. X bar. Ini bacanya X bar. Ya. Jadi rata-rata X atau mean dari X adalah datum 1 tambah datum 2 tambah datum 3 dan seterusnya dibagi berapa banyak datum ya. Sedangkan median itu adalah nilai yang membagi suatu data yang telah diurutkan. Jadi data harus diurutkan dulu
dari yang terkecil ke terbesar menjadi dua bagian sama banyak. Jadi dia membagi dua. Oke, jika N ukuran datanya ganjil, jadi banyak datanya itu ganjil, maka mediannya itu pasti terletak pada data ke N tambah 1 dibagi 2. Tapi kalau ukuran datanya genap, maka mediannya itu terletak pada N data ke N per 2 ditambah N per 2 tambah 1 baru dibagi 2. Nih, 1 per 2 datum ke N per 2 tambah datum ke N per 2 tambah 1. Nanti kita lihat contohnya. Sedangkan modus itu adalah datum yang nilainya paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling besar. Ya, jumlah frekuensinya paling sering muncul. Nah, data yang bermodus tunggal atau hanya mempunyai satu modus disebut unimodal. Tapi kalau multimodal artinya dia mempunyai modus yang banyak. Kalau cuma dua modus, maka itu dinamakan bimodal. Ya. Jika semua nilai data mempunyai frekuensi sama besar, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak mempunyai modus kalau frekuensinya semua sama. Artinya tidak ada nilai yang paling sering muncul. Oke, kita lihat contohnya ya. Tentukan mean, median, dan modus. Jadi ini datanya yang A dulu, 5, 4, 2, 2, 6. Nah, kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Jadi data yang pertama 2, kedua 2, ketiga 4, data keempat 5, data terakhir 6. 2, 2, 4, 5, 6 gitu ya. Maka mean-nya adalah jumlahkan semuanya X1 sampai X5 baru dibagi banyak data ada 5. Berarti 2 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Totalnya 19. Dibagi 5 dapatnya 3,8. Nah, inilah mean-nya. Ya. Nah, mediannya kita lihat jumlah datanya ada 5. Nih, 1, 2, 3, 4, 5 datanya. Nah, maka modusnya mediannya itu terletak pada data ke 5 ya, N tambah 1 dibagi 2. 5 tambah 1 6 dibagi 2 berarti 3. Berarti data ketiga nih 1 2 3. Data ketiga adalah 4. Maka mediannya adalah 4 nih. Mediannya adalah 4. Sedangkan modusnya adalah yang frekuensinya paling tinggi, yang paling sering muncul. 2 kali muncul. 4, 5, dan 6 masing-masing 1 kali. Berarti yang paling sering muncul adalah angka 2. Maka modusnya adalah 2. Oke, sudah paham sampai di sini? Kita lihat contoh yang kedua. Nih, yang B. Sebenarnya di sini dibilang yang kedua itu exercise, latihan untuk Anda di rumah, tapi saya terangkan saja ya, kita bahas bersama. Datanya itu 14, 12, 10, 20, 8, 8, 6, dan 10. Pertama kita urutkan dulu ya. Saya ajarkan kita menggunakan Microsoft Excel bagaimana mengurutkan data ya. Oke, ini datanya tadi 14, 12, 10, 20, 8, 8, 6, dan 10 ya. Nah, kalau mau diurutkan maka tinggal kita sorot semua data itu, pilih yang ini ya, sort and filter ya. Jadi ini kita pilih sort small to large, jadi dari kecil ke besar. Oke, jadi dia sudah berurut nih, data pertama, kedua, jadi ini X1 ya, X2, X3, X4, dan seterusnya. Oke, sudah paham? Jadi pilih langsung ini untuk mengurutkan ya. Oke ya. Nah, jadi kalau mau mencari rata-ratanya berarti 6 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 20. Jadi sama dengan sum ya. Jadi kita klik sama dengan sum, baru buka kurung, sorot semuanya.
Ya, ini untuk melihat jumlahnya. Ya. Jumlah semua X. Ya, 6 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 20 itu sum. Nah, ini jumlahnya semua. 88. Nah, ada berapa data? 8 data. Berarti 8 data itu jumlah semuanya dibagi 8 data. Ya. Sama dengan ya, 88 tadi ini dibagi 8 data. 88 dibagi 8 data. Nih, 11. Jadi inilah rata-ratanya. Nah, ada cara lain supaya langsung, maka cara untuk mendapatkan meannya ya. Jadi mean itu langsung saja ya, sama dengan ya, sama dengan ini nanti kalau mau cari median dan sebagainya ya. Nah, jadi langsung saja. Nah, jadi kalau rata-rata sama dengan average ya, average itu rata-rata average ya. Nah, tinggal kita sorot ya. Nanti pasti hasilnya juga sama, yaitu 11 ya. Jadi sama dengan average. 11 kan? Sama dengan cara yang tadi, dijumlahkan dulu semua 88 baru dibagi banyaknya data, ada 8. 88 bagi 8 11. Jadi bisa juga langsung sama dengan average. Nah, sekarang kalau mediannya ya. Jadi median itu yang terletak di bagian tengah. Karena ada 8 data ya, genap, maka caranya yaitu median itu data ke n per 2, berarti data ke 8 per 2, data ke 4 ya. Jadi X4 yang ini ditambah ya, data ke n tambah 1 per 2 ya. Jadi tadi 8 per 2 dengan n tambah 1 per 2 itu dari ya, jadi data ke n per 2 yaitu 8 bagi 2 4, data ke 4 ya. Ini 10 ditambah data ke n per 2 berarti 4 ditambah 1 berarti data ke 5 nih ya. Nah, baru dibagi 2, data ke 4 ditambah data ke 5 baru dibagi 2 nih, hasilnya adalah 10. Jadi mediannya yang terletak di tengah adalah 10. Bisa juga seperti ini, median itu adalah sama dengan nih, sama dengan nih, median ya. Nah, sorot nilainya. Nah, maka mediannya adalah 10. Dia otomatis menghitung yang paling banyak, yang paling sering muncul adalah 10. Nah, begitu juga dengan modus ya. Jadi kalau modusnya yang bukan paling sering itu ya, terletak di tengah. Modusnya kan gampang, yang frekuensinya tertinggi saja ya. Modusnya di sini yang paling sering muncul 6 cuma 1 kali, 8 2 kali, 10 2 kali, 12 1 kali, 14 1 kali, 20 1 kali. Berarti yang paling sering muncul adalah 8 dan 10 karena masing-masing 2 kali muncul. Ya, jadi 8 dan 10. Oke, ini mean, median, dan modusnya. Sampai di sini sudah paham? Atau ada yang mau bertanya? Silahkan, bisa lewat chatnya juga. Oke, sekarang kita melangkah yang kedua, data
statistik deskriptif yang kedua yaitu ukuran letak data. Jadi terbagi bisa kuartil, desil, dan persentil. Kita lihat satu persatu apa itu kuartil, ya. Jadi kuartil adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian dari kata kuartet, ya, kuarto itu 4. Jadi nilai ada 3 nilainya karena dia membagi 4 data itu menjadi 4 bagian yang sama banyak, ya. Ketiga nilai tersebut itu adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Kuartil 2 itu karena dia membagi 2 berarti kuartil kedua itu sama dengan median. Median tadi kan membagi data yang sudah diberikan dari terkecil ke terbesar menjadi 2 bagian. Nah, kuartil pertama itu adalah nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua. Jadi data di sebelah kirinya kuartil kedua itu dibagi 2 lagi. Nah, disitulah letak Q1. Kalau kuartil ketiga itu data di sebelah kanannya Q2 dibagi 2 itu banyaknya data. Nah, nilai tengahnya itulah Q2. Nah, jika ukuran data N-nya besar, untuk menentukan letak kuartil ke I, maka rumusnya jadi kalau ada banyak datanya, maka kita gunakan rumus datung ke letak Q ke I, apakah Q ke 1, kedua, dan ketiga, ya. Itu adalah datum ke I dibagi 4 dikali N tambah 1, ya. Misalnya, QI adalah datum ketiga, maka nilai QI itu adalah nilai X3. Nah, bagaimana kalau dia terletak, QI itu terletak pada datum ke-3/2? Maka kalau datum ke-3/2 berarti 3 ditambah 1/2 kali datum di atasnya, datum ketiga, berarti X4 dikurang X3. Kalau letak QI itu pada datum ke-4/4 berarti X4 datum ke-4 ditambah 1/4 kali yang di atasnya, berarti datum ke-5 kurang datum ke-4. Supaya lebih paham kita lihat contohnya, ya. Nah, ini semua sudah diurut, yang bagian A sudah diurut data terkecil sampai data terbesar. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13. Maka letak Q1 adalah datum ke, ingat, I/4. Berarti 1/4 dikali N tambah 1. 13 tambah 1 itu 14. Bagi 4, 14 bagi 4 itu 3,5 atau 3/2. Berarti datum ketiga ditambah 1/2 kali datum ke-4 kurang datum ke-3, ya. Datum ketiga ini data ketiga 3 ditambah 1/2 kali yang keempat dikurang yang ketiga, ini yang keempat 3 dikurangi 3, ya. Berarti 3 kurang 3 0, ya. Kali 1/2 0, berarti 3 tambah 0 3. Oke, letak Q2 berarti datum ke I/4, 2/4, 13 tambah 1 14 kali 2 28 bagi 4 7. Berarti langsung saja datum ke 7 Q2-nya. Nih, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 6. Datum ke 7 itu 6. Ya. Letak ketiga adalah datum ke I/4, 3/4, ya. Dikali 13 tambah 1, 13 itu banyak datanya, N, ya. 14 kali 3, 14 kali 3, 42 dibagi 4, dapatnya 10,5 atau 10/2. Berarti datum ke-10 ditambah 1/2 kali datum ke-11 kurang datum ke-10. Datum ke-10 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Datum ke-11 itu 8. Berarti 7 tambah 1/2 kali 8 kurang 7. 8 kurang 7, 1. Kali 1/2, 1/2. 7 tambah 1/2, 7/2. Jadi inilah letak-letaknya, ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ya, letak Q-nya. Oke.
kuartil kedua, karena ini 1, 2, 3, 4, ada 13 data, berarti yang nilai di tengah adalah kuartil ke-7 tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kuartil ke-7, data ke-7. Ya, jadi ini terletak di nih, ya. Jadi ini Q2-nya, Q1-nya dia membagi 2. Jadi Q2 itu membagi 2. 6 nih, 1 2 3 4 5 6 data di sebelah kiri dan 1 2 3 4 5 6 data di sebelah kanan. Ya. Nah, kuartil ke-1 itu membagi 2 data yang di sebelah kiri. Q1 itu membagi 2. Jadi kalau dibagi 2 itu berarti yang ini 3 ditambah 3 dibagi 2. Berarti tetap 3. Ya, jadi di tengah sini dia. Ya, di tengah sini dia datanya. Ya, di situ Q1. Di sini Q2 pas di sini. Ya, Q3-nya itu adalah 1 2 3 4 5 6, berarti data ketiga ditambah keempat dibagi 2. Di sini dia di tengah-tengah sini. Ya. Jadi dia membagi data menjadi 4 bagian nih. 1 2 3 4 bagian. Ya, sama banyak. Jadi di sini 2,5, di sini juga ya. Di sini 3,5 ya. 1 2 3 setengah, 1 2 3 setengah, 1 2 3 setengah, kan tengahnya apa? Nah, ini Q1, Q2, Q3 ya, itu kuartil ya. Nah, untuk contoh nomor 2, bagian B ya. Jadi diurutkan dulu datanya ini, seperti tadi saya sudah ajarkan ya caranya kalau di Excel. Jadi setelah diurutkan 1 dulu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah itu tinggal dihitung. Datum ke 1 berarti 1/4 kali N tambah 1. Kalau Q2 itu datum ke 2/4. Q3 itu datum ke 3/4 dikali N tambah 1. Ya, selalu kali N tambah 1. Oke, sekarang kalau desil, kalau tadi kuartil itu dibagi 4 bagian, kalau desil itu membagi data menjadi 10 dari kata dasar 10 desi ya, 10 menjadi 10 bagian. Maka rumusnya sama juga tadi. Kalau sekarang simbolnya D. D1 itu datum ke, jadi kalau tadi I/4, kalau ini I/10 kali N tambah 1. Kalau D, jadi kalau 3/10 berarti datum ketiga tambah 1/10 datum keempat kurang datum ke-3. Seperti itu ya. Jadi sama saja caranya. Nah, contohnya ini ya. Nah, ada 40 data. Maka datum ke-1 berarti 1/40, 1/10 karena desil ya, per 10 kali 40, N datanya N 40 tambah 1, 41, berarti 41 bagi 10, 4 1/10, 4,1 ya, atau 4 1/10, berarti data keempat yaitu nih 1 2 3 4, data keempat adalah 31 ya, ditambah 10 kali data ketiga, data kelima dikurang data keempat, 31 ini dikurang 31 0 ya, maka tetap 31, begitu seterusnya ya. Untuk letak D5 desil kelima berarti 5/10, desil ke-1 1/10. Kalau pertanyaannya desil ketiga berarti 3/10, desil ke-7 berarti 7/10 ya, tinggal dicari seperti itu. Oke, kalau persentil dari kata persen itu per 100, maka membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak. Jadi kalau tadi I/4, kalau kuartil I/10, kalau desil karena dibagi 10, kalau persentil I/100 karena dibagi 100 ya. Yang langkah lainnya sama saja. Oke, sekarang ukuran penyebaran data yang ketiga ya.
ada jangkauan data, jangkauan antar kuartil, jangkauan semi interkuartil, simpangan kuartil, langkah, dan pagar. Oke. Begitu juga tadi simpangan, ada simpangan rata-rata, ada ragam atau variansi, simpangan baku, dan standar deviasi. Ya, jadi ada 8 di sini akan kita bahas. Kita mulai dari jangkauan data. Ya. Jadi jangkauan data itu adalah selisih antara nilai statistik yang terbesar dikurangi nilai statistik terkecil atau minimum. Ya, jadi maksimum dikurang X yang paling besar, dikurang X yang paling min. Jadi kalau kita sudah urutkan datanya, maka yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Kalau jangkauan antar kuartil disimbolkan dengan JK, yaitu selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kalau jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil itu simbolkan dengan QD, itu adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Ya, setengah kali Q3 kurang Q1. Kalau langkah itu adalah 3/2 dikali jangkauan kuartil tadi, jangkauan antar kuartil. Jadi kalau jangkauan semi interkuartil setengahnya, kalau jangkauan kalau langkah itu 3/2-nya, 1/2-nya. Ya. Kalau pagar terbagi 2, ada pagar dalam dan pagar luar. Ya. Pagar dalam itu nilai yang letaknya 1 langkah di bawah kuartil bawah. Jadi 1 langkah di bawahnya, berarti kuartil bawah itu 1 dikurangi 1 langkah. Ya. Kalau pagar luar yaitu kuartil 3, kuartil teratas ditambah 1 langkah nih. Q3 tambah 1 L. Ya. Oke. Contoh, tentukan jangkauan antar kuartil, jangkauan semi interkuartil, langkah, pagar luar, pagar dalam dari data ini. Tadi mencari mengurutkan datanya kan tadi saya sudah terangkan ya. Kita urutkan datanya dari yang terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3. Itu. Berarti yang minimumnya, X minimumnya 1, X maksimumnya 9. Nilai paling terkecilnya adalah 1 dan paling besar adalah 9. Tadi juga kita sudah jelaskan soal yang sama ini ya, dengan slide 16 tadi bagian B, bagaimana mencari kuartilnya, berarti 1/4, ya, 1/4 dikali banyaknya data 11 tambah 1/2. Berarti 12, 16/2, 6, 12/4, 3, berarti data ketiga, maka kuartil satunya 3. Kuartil 2-nya 2/4 kali N tambah 1, 11 tambah 1, 12, berarti 1/2-nya, berarti data ke-6, 6. Kuartil ketiga, yaitu 3/4 dikali 11 tambah 1, 12, berarti 9, data ke-9, nih 7. Ya, sudah tadinya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3-nya sudah ada. Maka jangkauan itu tadi adalah yang paling max dikurang min, berarti 9 kurang 1. Berarti jangkauannya 8. Jangkauan antar kuartil. Tadi sudah ada rumusnya, jangkauan antar kuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. 7 dikurang 3. Ya, jadi ini 4. Jangkauan semi interkuartil berarti setengahnya jangkauan kuartil. Setengahnya dari 4. Berarti 2. Ya. Langkah itu 3/2-nya atau 1/2-nya dari jangkauan kuartil. Berarti 3/2 kali 4. Dapatnya 6. Ya, 3 kali 4, 12 bagi 2, 6. Pagar dalamnya yaitu Q1 dikurang 1 langkah. Q1-nya tadi kita sudah lihat 3, dikurangi langkah, 3 kurang 6, berarti minus 3. Pagar luarnya Q3, Q3-nya 7, ditambah 1 langkah, langkahnya 6, 7 tambah 6, 13. Saya rasa mudah ya. Ya, sekarang kita lihat simpangan. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Ya. Jadi simbolnya SR, yaitu ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai minnya, rata-ratanya ini. Ya. Jadi 1/n dikali jumlah semua XI dikurang rata-rata. Jadi kita cari rata-rata. Tadi kita sudah belajar ya. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari 3, 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9. Ya. Maka cari dulu minnya.
3 tambah 4 tambah 4 ya, jadi 48 bagi 8 rata-ratanya adalah 6 ya. Setelah itu kemudian ditentukan simpangan rata-ratanya ya. Jadi masing-masing data ini 3 dikurang 6, 4 dikurang 6, 4 dikurang 6, 5 dikurang 6, 7 dikurang 6, 8 dikurang 6, 8 dikurang 6, dan 9 dikurang 6. Semuanya dijumlahkan ya. Jadi lihat ini, XI dikurang rata-rata, baru semuanya disigma. Sigma itu artinya dijumlahkan. Nah, ada tanda nilai mutlak di sini di matematika komputer dan di mata kuliah kalkulus 1 itu kita belajar nilai mutlak. Nilai mutlak itu berarti mempositifkan hasil yang negatif. Jadi kalau 3 dikurang 6 itu minus 3, karena mutlak berarti tetap 3. 4 dikurang 6 minus 2, karena nilai mutlak berarti tetap 2. Ya, jadi ini 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Totalnya 16. Ya, berarti 1 kali 16, 16 dibagi 8, 2. Jadi simpangan rata-ratanya itu 2. Ya. Oke, ragam atau variansi. Rumusnya adalah 1/n dikali sigma XI kurang X rata-rata per pangkat 2. Jumlah semua XI kurang X rata-rata dipangkatkan 2. Kita lihat ya, simpangan baku itu akarnya. Akar dari variansi, akar kuadrat dari variansi. Ya, jadi cari dulu variansinya. Simpangan baku itu akar kuadratnya. Oke. Nah, dari soal yang sama tadi, tentukan simpangan bakunya dan variansinya. Ya. Nah, kita tentukan dulu variansinya. Tadi kan sudah ya. Ini tadi kan, tadi rumusnya tidak pakai kuadrat, sekarang harus dikuadratkan semuanya. Baru dijumlah, baru dikali 1/8. Jadi 3 kurang 6, 3. Min 3 dipangkatkan 2 positif 9. 4 kurang 6 min 2 pangkatkan 2 berarti 4. Ya, berarti 9 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 9. Totalnya adalah 36. Nah, 36 bagi 8 4,5 ya. Nah, kemudian dapat pula ditentukan simpangan baku atau standar deviasinya. Standar deviasinya itu akar kuadrat dari ragam atau variansi. Akar kuadrat dari 4,5 pakai kalkulatornya dapatnya 2,12 ya. Ini untuk simpangan-simpangan. Nah, sekarang penyajian data dapat disajikan dalam bentuk diagram-diagram. Dalam hal ini saya akan menjelaskan dalam bentuk diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang. Diagram garis adalah satu cara penyajian data statistik menggunakan garis-garis lurus. Sedangkan diagram lingkaran disajikan dalam bentuk daerah lingkaran. Kalau diagram batang dalam bentuk persegi panjang, ya. Oke, contoh. Dari 400 mahasiswa diperoleh data pekerjaan orang tua wali mereka. Sebagai PNS ada 120 orang. Wira swasta 100 orang, pegawai swasta 150 orang, dan TNI 30 orang. Nah, buat dalam bentuk diagram garis, lingkaran, dan batang. Saya bisa bantu dengan menggunakan Microsoft Excel, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau menggunakan bantuan Excel, ya. Jadi kita tinggal sorot PNS 120 orang, wira swasta 100 orang, pegawai swasta 150, TNI 30 orang. Maka kita klik nih, insert ya. Jadi insert, nah di sini sudah muncul chartnya, bentuk apa saja yang kita mau ya. Jadi misal ini all chart. Ini kalau garis line. Nah, jadi dia tampilannya seperti ini. PNS 120 orang, wira swasta 100, pegawai swasta 150, TNI 30 orang. Ya, jadi kita tinggal klik OK. Nah, muncul begini gambarnya, ya. Nah, kita perkecil. Oke, ini dia. Ya.
Nah, kita juga bisa ganti-ganti. Nih, ada pilihan-pilihannya di sini. Ya, mau seperti apa garisnya. Nih, PNS 120, wira swasta 100, pegawai swasta 150, TNI 30. Jadi bisa juga seperti ini, bisa begini, mau diwarnai juga boleh. Ya, jadi ada macam-macam di sini. Ya, mau ada seperti ini juga boleh. Nah, kemudian kalau diagram lingkaran berarti pi yang kita pilih nih, pi. Ya, kita klik OK. Nah, macam-macam juga di sini. Nah, boleh gini. PNS dia sudah persenkan. Dari mana dapat 30%, yaitu 120 dibagi banyaknya total mahasiswa. Berapa tuh? 100, 200, 300, 400 tadi ya. 400. Jadi 120 bagi 400, jadi sekitar 30%. Ya. Kemudian nih wira swasta 100 dibagi 400 berarti seperempat, berarti 25%. Pegawai swasta 150 37%, TNI 28%. Jadi ini ya, bisa diganti-ganti, bisa begini ya, bisa begini, macam-macam Anda bisa pilih sendiri ya. Nah, kemudian kalau diagram garis, sekarang diagram batang ya. Jadi nah, bisa seperti ini, bisa juga kalau mau warna-warna. Nah, seperti ini ya. Jadi diagramnya bisa diganti-ganti nih ya, macam ya. PNS 120, wira swasta 100, pegawai swasta 150, TNI 30 ya. Jadi ini bisa muncul. Nah, PNS, wira swasta, wira swasta. Jadi Anda bisa pilih-pilih sini. Nah, itu cara menggambar grafik ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini bisa dalam bentuk begini juga lingkarannya bisa Anda pilih tadi ya. Nah, ini diagram batangnya. Oke, sekarang daftar distribusi frekuensi. Daftar distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi dua macam. Ya, yang tadi ada tunggal dan berkelompok. Kalau daftar distribusi tunggal, yaitu satu daftar distribusi yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui secara langsung frekuensi setiap data, tapi semuanya tunggal. Jadi yang dapat 0 berapa, 1 berapa, 2 berapa itu tunggal. Kalau berkelompok seperti tadi, 0 sampai 100 ada berapa, 0 sampai 101 sampai 200 ada berapa ya. Jadi ada kelas-kelasnya. Jadi kita lihat contoh pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali. Jadi ini sebanyak 30 kali yang muncul angka 2, 6, 3, 3, 4 dan seterusnya. Nah, daftar distribusi frekuensi tunggal itu seperti ini. Ini nomornya, nomor dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensinya ada berapa? Dadu 1 ada berapa? Kita hitung angka 1 berapa kali muncul. 1, 2, 3, 4. 4 kali, maka frekuensinya 4 ya. Jadi kita gambar metodenya ya. Nih, dadu 1 berapa kali? Kita kasih kali. Oke ya, dadu 1 nih. 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang dadu 2 berapa kali dadu 2 ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Dadu 2 5 kali. Sekarang dadu 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Dari 3 sebenarnya 7 kali. Ya. Begitu seterusnya, dari 4 berapa kali, dari 5 berapa kali, dari 6 berapa kali. Nah, di total semuanya pasti jumlah 30. Ya. Nah, lebih mudah itu kalau kita susunkan memang. Jadi kita susun memang nih dari yang terbesar ke yang terkecil, maka mudah dilihat. Angka 1 berapa, angka 2 berapa, angka 3 berapa, dan seterusnya. Ya. Sudah paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau distribusi berkelompok seperti ini, misalkan nilai ujian statistik dari 40 mahasiswa Universitas Dipa Makassar tercatat sebagai berikut, ada 40 ya. Jadi nanti total frekuensinya itu 40. Datanya dikelompokkan seperti ini. Yang dapat 32 sampai 40 ada berapa? Ya. Jadi yang dapat 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 sampai 40. Itu ada berapa? Ya. Nah, kita lihat. Yang dapat 32 nih. 1 sampai 40 ya. Nah, ini juga 2 sampai 40. Kita cari 39. Nah, berarti ada 3 orang ya. Nah, langkah selanjutnya yang dapat 41 sampai 49. Nah, 1 2 lagi 41 sampai 49 nih. 3 orang ya. Nah, langkah selanjutnya yang dapat 50 sampai 58. Nih. 1 2 ya. 50 sampai 58 nih. Masuk. Nah, 3 orang seperti itu. Ya, begitu seterusnya. Nah, ini yang dinamakan daftar distribusi berkelompok. Ada di kelompok-kelompokan dari berapa sampai berapa, ya. Nah, ini tugas satunya dikumpul minggu depan ya. Jadi ini ada 40 data. Tentukan berapa meannya, mediannya, modusnya, kuartil 1 sampai kuartil 3-nya, desil 1 sampai desil 10-nya, berapa jangkauannya, jangkauan antar kuartilnya, jangkauan semi interkuartilnya, langkahnya, pagar dalam, pagar luar, simpangan rata-rata, variansinya, simpangan bakunya. Ya, jadi itu semua dicari. Jangan lupa tulis tambuk dan nama mahasiswa. Tulis tangan saja. Ya. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sehat selalu.